Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Istaidu Qabla nadrus ad-du'a bidaya wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Ustaz akan cek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Abed ada? Hadir. Oke. Adinda? Faris? Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini ada 2 orang, 1 sakit dan ada juga yang tanpa keterangan. Oke, nggak masalah, mudah-mudahan besoknya mereka bisa hadir. Semangat semuanya? Semangat. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia wajib. Oke. Sebelum Ustadz sampaikan materi kita hari ini, Ustadz ingin tinjau dulu materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat kita berbicara apa materi sebelumnya? Mar. Negosiasi. Teks negosiasi. Siapa yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Silakan. Sebuah teks untuk mencapai suatu kesepakatan. Sebuah teks yang ada proses tawar-menawar untuk mencapai sebuah kesepakatan. Oke. Ada yang masih ingat apa struktur dari teks negosiasi? Tidak. Sri Rahma. Orientasi, pengajuan, tawar-menawar dan kesepakatan. Orientasi, pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Benar sekali. Ustadz ingin tinjau dulu yang semester 1-nya. Ada teks anekdot. Siapakah yang masih ingat kira-kira teks negosiasi dengan teks anekdot itu sama atau beda? Beda. Siapa yang tahu bedanya? Ya, silakan Nak, Desi. Kalau teks anekdot itu berupa teks yang terdapat sindiran halus tapi ada leluconnya. Leluconnya, oke. Negosiasi teks yang ditawar-menawar untuk mencapai ke suatu kesepakatan. Sebuah kesepakatan. Anekdot ada leluconnya, ada sindirannya, tapi ada maknanya di situ. Sementara negosiasi proses tawar-menawar di mana untuk membentuk suatu kesepakatan. Oke. Materi hari ini masih berupa teks, namun sebelumnya Ustadz akan mengajak Ananda semua untuk menonton. Suka menonton? Suka. Benar suka nonton? Ya. Menonton apa? Nonton apa? Film. Faris nonton apa? Film. Oke, kita lihat. Silakan kita saksikan. Apa kabar? Beson Jarum hari ini? Topik debat competition kali ini adalah bahasa Inggris dijadikan bahasa resmi setelah bahasa Indonesia. Oke, kira-kira ini video apa? Video debat. Sepakat ini menyatakan video debat? Oke, jadi materi kita hari ini itu berhubungan dengan debat dengan tema berdebat dengan indah. Kompetensi dasar itu ada 3.12 menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian KD selanjutnya 4.12 mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk mewujudkan esensi dan debat. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah pertama, merumuskan esensi debat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Dan yang ketiga adalah merumuskan tata cara debat. Jadi pada intinya,
pembelajaran ini, selain kita mempelajari tentang teori bagaimana cara berdebat dengan indah, nanti kita juga mempraktekkan cara berdebat yang indah itu dengan teman-teman Ananda semua. Oke, tadi sudah kita lihat videonya adalah video debat. Kira-kira debat itu apa? Insyaallah di dalam pertemuan ini kita akan mempelajari 6 materi pembahasan. Yang pertama pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada jenis-jenisnya, ada unsur-unsur dari debat itu sendiri. Selanjutnya ada tata cara berdebat dan penggunaan bahasa dalam berdebat tersebut. Pengertian, apa itu debat dari video yang telah Ananda saksikan tadi? Eka? Pembahasan dan pertukaran pendapat. Pembahasan dan pertukaran pendapat. Yang lain, apa itu debat? Tadi temannya mengatakan pembahasan dan pertukaran pendapat. Yang lainnya? Tutup bukunya dulu. Bukunya ditutup dulu. Wawasan umum saja dulu. Pernah berdebat? Pernah. Apa itu debat? Mar? Menguji argumentasi individu ataupun berkelompok. Menguji argumentasi individu ataupun berkelompok. Individu atau kelompok. Oke, yang lain? Ya, Desi. Penyampaian pendapat dari satu orang atau kelompok yang terdapat pro dan kontra. Yang terdapat pro dan kontra. Silakan. Bertukar cara berpikir. Bertukar cara berpikir. Oke, Ustaz luruskan. Yang Ananda sampaikan semua itu benar? Bahwasanya debat itu adalah proses tukar pikiran, beradu argumen, pendapat. Hari ini kita samakan persepsi apa itu debat. Kita lihat pengertian yang pertama dari KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Singkatan atau akronim itu? Singkatan. Debat menurut KBBI, pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sementara dari para ahli, yaitu kita kutip dari Henry Guntur Tarigan, debat itu suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak, disangkal oleh pihak lain yang disebut penyangkal. Dari pengertian dua ini, debat dan para ahli, termasuk dari pendapat Ananda semua, kita buat kesimpulan. Debat itu adalah kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Masing-masing kita punya pendapat? Pasti. Sehingga ada yang mengatakan rambut memang sama hitam, tapi pemikiran dan hati kita masing-masingnya berbeda-beda. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, pengertian? Jadi apa pengertian debat tadi? Kegiatan atau proses saling bertukar pendapat untuk membahas topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu kita berbicara mengenai ciri-ciri debat. Apa saja ciri-ciri debat itu? Yang pertama, terdapat dua sudut pandang. Ada tim pro, ada kontra. Pro itu adalah tim yang mendukung atau setuju. Sementara kontra itu adalah tim yang tidak setuju, yang menolak dari pembahasan yang ditentukan. Yang kedua, ciri-ciri debat tersebut. Adanya proses saling mempertahankan pendapat. Jadi debat beda dengan teks negosiasi. Beda dengan anekdot. Di dalam negosiasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Sementara dalam debat mempertahankan pendapat dengan memiliki data-data yang akurat yang dimiliki oleh tim pro ataupun tim kontra. Jadi ciri yang kedua adalah adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga,
Adanya saling adu argumen untuk memperoleh kemenangan. Adu argumen untuk memperoleh kemenangan. Dan selanjutnya adanya pihak penengah. Ada moderator. Ada tim pro. Ada tim kontra. Sementara moderator tidak ada. Kira-kira apa yang akan terjadi? Konflik. Konflik itu bisa jadi perkelahian. Jadi yang namanya debat, ada tim pro, ada tim kontra, harus ada penengahnya yang dikenal dengan istilah moderator. Kalau debat tanpa moderator, maka debatnya nanti akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri debat. Terdapat dua sudut pandang, pro dan kontra, adanya proses saling mempertahankan pendapat, adanya saling adu argumen, dan adanya pihak penengah, yaitunya moderator. Kalau pengertian sudah, ciri-ciri sudah, kita lanjut yang ketiga. Jenis-jenis debat. Yang pertama, ada namanya debat parlementer atau majelis. Ini biasanya debat yang dilakukan di kalangan pemerintah. Yang kedua, ada namanya debat pemeriksaan ulang. Ini biasanya di jalur hukum. Dan yang ketiga, ada debat formal, konvensional, atau pendidikan. Ini siapa saja. Dan yang keempat, jenis debatnya itu adalah debat kompetitif. Kompetisi artinya adalah untuk mencari kemenangan dalam bentuk perlombaan. Jadi jenis-jenis jenis-jenis debat itu ada 4. Ada debat parlementer, ada debat pemeriksaan ulang, ada debat formal, konvensional atau pendidikan, dan ada debat kompetitif. Bisa dipahami sampai 3 ini? Pertama tadi pengertian, yang kedua ciri-ciri, yang ketiga jenis-jenis. Oke, lanjut. Unsur-unsur debat. Apa saja yang ada di dalam debat tersebut? Yang pertama, harus ada mosi. Mosi itu pernyataan yang akan didebatkan. Mosi ini harus bersifat kontroversi, menarik, dan juga bermanfaat. Jadi mosi yang pertama. Yang kedua, ada tim afirmasi, pro. Tim yang mendukung mosi yang ditentukan. Yang selanjutnya, ada tim oposisi, yang kita kenal dengan istilah kontra, atau tim penentang dari mosi yang telah ditentukan. Selanjutnya, di dalam unsur debat juga harus ada tim netral, pengen tengah, tidak memihak ke pro, tidak memihak pula kepada kontra. Selanjutnya ada penonton atau juri. Lanjut, harus ada moderator, dan terakhir di dalam unsur debat tersebut harus ada namanya penulis atau notulen. Siapa yang memberikan sanggahan, apa bukti-buktinya, apa pendapat yang diajukan, harus ditulis oleh notulen di dalam debat tersebut. Bisa kita lanjut? Bisa. Yang semangat, bisa kita lanjut? Bisa. Oke, baik. Unsur-unsur debat. Yang kelima, tata cara debat. Tadi unsur-unsurnya harus ada. Ada mosi, ada tim pro, ada kontra, ada juri, ada penengah, ada notulennya. Sekarang tata cara debat. Yang pertama, tentu ada pembukaan oleh moderator. Ada tim pro, ada tim kontra, dan ada moderator. Sebelum moderator mengizinkan untuk dimulai, tim belum bisa memulai debatnya. Jadi pembukanya harus ada moderator. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Setelah dibuka oleh moderator, lalu dipersilahkan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan gagasannya dari mosi yang telah ditetapkan. Setelah disampaikan, terlaksanalah pelaksanaan debat. Akhir dari debat tersebut, masing-masing tim harus membuat simpulan. Simpulan di dalam debat ada 3 cara.
Yang pertama, generalisasi. Analogi, sebab dan akibat. Generalisasi, membuat pernyataan-pernyataan dari yang khusus menjadi yang umum. Analogi, membandingkan dua perbedaan yang memiliki kesamaan. Dan yang ketiganya adalah membuat simpulan dari sebab akibat. Sekali lagi, Ustadz sampaikan bahwasanya di dalam debat tidak memperoleh sebuah kesepakatan. Akan tetapi, bagaimana masing-masing tim bisa mempertahankan argumennya masing-masing. Dan setelah itu baru yang terakhir ditutup oleh moderator. Jadi ada 5 tata cara debat: pembukaan oleh moderator, penyampaian pernyataan topik, pelaksanaan debat, simpulan, dan penutup. Lanjut, kebahasaan. Unsurnya sudah, caranya sudah, tentu berbahasa lagi. Di dalam berdebat kita menggunakan komunikasi atau tidak? Ya. Iya. Menggunakan bahasa atau tidak? Ya. Kita harus mengetahui bagaimana cara berbahasa di dalam debat. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesantunan berbahasa. Di dalam berdebat, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak membuat orang tersinggung. Tapi bagaimana dengan pernyataan-pernyataan kita, orang bisa menerima. Artinya adalah pendapat yang kita keluarkan harus dengan data. Kita lihat. Kebahasan. Harus menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku itu adalah bahasa yang sesuai dengan aturan-aturan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kata-kata denotatif. Itu sudah saya jelaskan. Denotatif lawannya konotatif. Apa bedanya? Kalau denotatif, makna yang sebenarnya. Jangan mengada-ada kalimat, jangan mengada-ada argumen. Harus berbicara dengan sebenarnya atau dengan data. Selanjutnya, gunakan bahasa di dalam berdebat itu adalah kalimat yang efektif. Kalimat yang jelas, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti. Jangan asal ngomong. Yang selanjutnya, gunakanlah kalimat-kalimat faktual. Kalimat-kalimat fakta, kalimat-kalimat yang sesuai dengan realita. Jadi, debat yang kita sampaikan itu memang disertai dengan data. Jangan asal debat. Ini kebahasaan dari debat. Apabila kita memahami, mengetahui dan memiliki konsep ini, menggunakan bahasa baku, kata denotatif, kalimat efektif, kalimat faktual, ditambah dengan wawasan yang banyak, insya Allah debat akan terasa nikmat. Bagi yang ingin bertanya, kita buka forum diskusi. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Wah, bagus ya. Oke, silakan, Pari. Tim netral tadi itu dengan moderator tuh bagaimana? beda. Tim netral? Moderator. Oke, baik. Pertanyaannya, apa perbedaan tim netral dengan tim moderator? Moderator itu adalah orang yang akan memandu jalannya perdebatan. Sementara tim netral itu lebih identik kepada juri nantinya atau tim penilai yang tidak memihak kepada pro atau kontra. Jadi berbeda. Bisa dipahami? Oke, yang lain. Jadi untuk pertemuan hari ini berbicara mengenai debat secara tidak langsung sudah kita jelaskan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana pengertiannya, unsurnya, kebahasaannya, dan tata caranya. Insya Allah di pertemuan berikutnya Ustadz akan membagi Ananda beberapa kelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang. Ada pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Dengan mosi yang akan kita tentukan dengan cabut lot nantinya. Mungkin untuk pertemuan hari ini secara materi, mudah-mudahan Ananda semua paham. Silahkan catat berdasarkan pemahaman Ananda di dalam buku catatan. Kemudian kerjakan latihan yang ada di dalam buku cetak. Kalau ada yang ragu, insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba menuntaskannya dan langsung kita coba untuk membagi kelompok untuk berdebat yang indah tersebut. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini.
Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Ingat, sekali lagi Ustaz tegaskan bahwasanya debat itu berbeda dengan negosiasi. Debat berbeda dengan anekdot. Silakan kembali diulang-ulang pembelajarannya. Di pertemuan berikutnya kalau ada yang ragu silakan ditanya kepada Ustaz. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selesai. Wassalam. Silakan ditutup ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin.